Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini cuaca cukup cerah di kota Hangzhou, China ya. Tapi tetap dingin, tidak seperti kemarin turun salju. Saya sekarang berada di area King Chun Square, dimana di sini memang area pertokoan ya. Banyak kafe di sini. Kemudian juga di belakang saya juga ada mall. Ya, orang berkesibukan jalan di pagi hari untuk memulai aktivitas. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview bagian kedua debat antara Heri Pras CS dengan Ustadz Adjir Ubaidillah dan Ustadz Faris Baswedan tentang masalah mengambil keberkahan ziarah ke makam orang-orang soleh. Sebelumnya, mari kita saksikan cuplikan video berikut ini. Ustadz Faris dan Gus Adjir, tolong tunjukkan kepada saya satu dalil sahih Nabi SAW pernah mengajarkan bertabarruk di kuburan orang soleh. Kalau ada dalilnya, malam ini juga saya bertabarruk di kuburan orang soleh. Malam ini juga. Tadi Mas Abbas dengan jelas Mengambil keberkahan daripada kuburan orang-orang soleh ini sebetulnya berkaitan dengan soal ziarah. Rasulullah SAW bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha, fa innahu yuriqul qalba wa tutmi'ul 'aina wa tudzakkirul akhirata wa la taqulu hujra." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim, rawahu Hakim. Jadi kata Rasulullah, dahulu saya melarang kalian berziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah kalian. Sesungguhnya ziarah kubur dapat melunakkan hati, menitikkan air mata, mengingatkan kita kepada akhirat, dan janganlah kalian berkata yang buruk pada saat ziarah. Hadis riwayat Hakim. Artinya, keberkahan kita ziarah kubur, entah itu ziarah kepada orang tua kita, kepada makom orang-orang soleh, sebetulnya Rasulullah sendiri yang menjelaskan keberkahannya itu, yaitu dapat menitikkan air mata, mengingatkan kita kepada akhirat, dan juga melunakkan hati kita. Karena kan definisi daripada berkah itu adalah ziyadatul khair, yaitu tambahan kebaikan. Kemudian hadis berikutnya, "Inna rabbaka ya'muruka an ta'tiya ahlal baqi fatastaghfir lahum." Hadis riwayat Muslim. Tuhanmu memerintahkan agar mendatangi ahli kubur baqi, agar engkau memintakan ampunan kepada ahlul baqi, yaitu orang-orang yang dikubur di pemakaman baqi. Kemudian hadis selanjutnya, ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Rasulullah setiap kali giliran menginap di rumah Aisyah radhiyallahu anha, beliau keluar rumah pada akhir malam menuju makam Baqi seraya mengucapkan salam. "Salam sejahtera atas kalian wahai penghuni kubur dari kalangan kaum mukmin. Segera datang apa yang dijanjikan pada kalian besok. Sungguh kami insyaallah akan menyusul kalian. Ya Allah, ampunlah penghuni kubur Baqi." Hadis riwayat Muslim. Inilah hadis-hadis yang berkaitan tentang masalah ziarah kubur. Jadi, kalau Anda mengatakan bahwa orang-orang yang ziarah kubur itu kuburiyun, maka sebenarnya Anda telah mengecilkan sunnah Rasulullah SAW. Nah, jadi itu berkaitan tentang masalah dalil tentang ziarah dulu. Kemudian sebetulnya di dalam Al-Quran itu kita diperintahkan ya untuk mencari cara atau jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Al-Maidah ayat 35. Jadi semisal ya, kita itu berdoa untuk diri kita sendiri, boleh. Tapi kita juga disuruh mencari wasilah
mencari cara, mencari jalan bagaimana kita bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Misalkan apa? Kita bukan hanya mendoakan diri kita sendiri, kita meminta doakan kepada kedua orang tua kita, misalkan semoga kita diberikan kemudahan dalam segala urusan. Demikian juga kita juga datang misalkan kepada orang yang kita anggap soleh, kita anggap berilmu, memberikan manfaat kepada manusia, kita minta doakan kepada mereka agar urusan kita dilancarkan. Berdoa tetap kepada Allah, hanya kita minta bantuan orang-orang yang kita anggap soleh, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang dekat kepada Allah untuk membantu kita agar doa kita juga dikabulkan. Selain kita juga berdoa untuk diri kita sendiri. Itu namanya wasilah. Jalan kita untuk mencari kedekatan kepada Allah. Itu perintah Al-Quran. Dan sebetulnya ketika kita berkunjung kepada orang-orang soleh tersebut, sebetulnya tidak terbatas kepada mereka ketika masih hidup. Ketika mati pun, mereka sudah wafat pun, kita juga dianjurkan. Karena apa? Dalam surah Al-Baqarah ayat 154 jelas menyatakan, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Janganlah kau mengatakan bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah wafat, namun sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Jadi sebetulnya para ulama itu walaupun mereka sudah wafat, orang-orang soleh itu wafat secara zahirnya, tapi secara hakikatnya mereka masih hidup. Itu buktinya ayat daripada Al-Quran sudah menjelaskan sedemikian rupa. Sehingga sama saja kita berkunjung kepada orang-orang soleh ketika mereka masih hidup, ataupun kita berkunjung kepada mereka ketika mereka sudah wafat. Misalkan kita berziarah ke makam mereka. Karena ziarah sudah saya katakan, sudah ada landasan hadisnya, perintah Rasulullah untuk berziarah. Karena dengan ziarah dapat menetikan air mata, kemudian kita juga dapat melunakkan hati, mengingatkan kepada akhirat. Kemudian sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah memohon ampun kepada ahlul baqi. Demikian juga kita datang ke kubur para ulama dengan niat untuk melaksanakan sunnah Rasulullah, yaitu ziarah kubur. Kita juga memohonkan ampunan kepada Allah agar dosa mereka itu diampuni. Kemudian kita juga berdoa kepada Allah, semoga dengan kita menjalankan sunnah Rasulullah, yaitu ziarah kubur, doa kita juga lebih cepat terkabul. Itu namanya wasilah. Lah tapi kalau misalkan Anda datang ke makam ulama, niatnya untuk minta ke kubur ulama tersebut, yaitu namanya syirik. Kita semua sepakat, kita datang ke makam ulama bukan untuk meminta sesuatu kepada makam tersebut. Kalau memang ada praktek tersebut, ya tugas kita untuk membenarkan. Kita datang ke makam ulama pertama untuk menjalankan sunnah Rasul, ziarah. Kemudian adalah wasilah tadi, jalan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jalannya apa? Ya tadi, menjalankan sunnah Rasul, yaitu ziarah, mendoakan mereka. Dengan kita menjalankan sunnah Rasul, semoga doa kita dikabulkan oleh Allah. Jadi mintanya kepada Allah. Wasilahnya apa? Menjalankan sunnah Rasul, yaitu ziarah kubur. Masalah orang-orang ziarah kubur itu kita tidak tahu apa yang ada dalam hati mereka. Itu urusan hati, Pak. Itu adalah urusan hati. Apa mentang-mentang misalkan orang ziarah kubur lantas kita tuduh, oh mereka ini syirik nih, mereka ini meminta ke kubur nih. Wah, Anda suudzon namanya. Iyyakum wadhan fa inna dhann akdzabul hadis, kata Rasulullah. Hati-hati kamu dengan buruk sangka, karena buruk sangka itu seburuk-buruknya perkataan. Itu yang bermasalah bukan mereka yang ziarah, tapi hatimu yang kotor.
Jadi demikian ya. Jadi itu adalah urusan hati. Masalah syirik itu bukan masalah kamu ziarah kubur, tapi itu urusan hati. Misal nih ya, kamu anakmu sakit, kamu datang ke dokter. Lisan kamu mengucapkan begini, "Dok, minta tolong ya obatin anak saya." Itu lisan yang berkata. Gak mungkin dong kamu datang ke dokter ngomong, "Ya Allah, tolong dong obatin anak saya." Ya enggak. Lisan kita ngomong, "Dok, tolong obatin anak saya." Secara zahir begitu. Tapi dalam hati kita yang kuasa untuk menyembuhkan penyakit daripada anak kita adalah Allah. Sedangkan kita ke dokter itu semata-mata melaksanakan perintah Allah. Apa perintah Allah? Fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada orang-orang yang berilmu kalau kamu itu tidak tahu. Karena kita tidak mengerti soal kedokteran, ya kita datang ke dokter, minta untuk diobati anak kita. Tetapi di dalam hati kita bahwa yang dapat menyembuhkan anak kita adalah Allah, bukan dokter. Itu hanya sekedar lisan kita minta pertolongan kepada dokter. Tapi hakikatnya kita berkeyakinan bahwa anak kita ini sembuh semata-mata karena Allah. Karena qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa, Allahus somad, Allah lah tempat kita bergantung. Tidak boleh hati kita menggantungkan kepada dokter untuk menyembuhkan anak kita. Kita datang ke dokter semata-mata untuk melaksanakan perintah Allah. Fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada orang yang berilmu, yaitu dokter, bila mana kamu tidak mengetahui. Sama kita dengan ziarah kubur ke makam ulama, semata-mata melaksanakan sunnah Rasul, semata-mata untuk mencari wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan meminta kepada kuburan itu. Jadi itulah keberkahan daripada makom para ulama. Rasulullah sendiri yang menjelaskan untuk melunakkan hati kita, mengingatkan kita kepada akhirat, kemudian lagi untuk meneteskan air mata kita, kemudian memohonkan ampunan kepada Allah agar dosa-dosa mereka itu diampuni. Itu tujuan kita. Nah, jadi itulah dalil tentang masalah mengambil keberkahan daripada makam orang-orang soleh. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.